kalau kalau reward and punishment itu kita nggak bisa sepihak ya, kita nggak bisa sepihak, jadi harus ada ini konfirmasi. Jadi ini Bapak tampilkan juga lampiran, makanya Bapak agak lama tadi mempersiapkan ya. Ini terlalu kecil tapi Bapak bisa jelaskan secara singkat gitu ya, karena yang melakukan ini Bapak gitu ya. Jadi Bapak tahu persis. Pertama kan Dirjen Anggaran menyurati Sestama gitu ya, Sestama atau Sesjen permintaan data dalam rangka penilaian reward and punishment ya. Nah, setelah itu Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama Kementerian Lembaga akan memenuhi permintaan data tadi yang diminta oleh Dirjen Anggaran. Nah, ternyata permintaan data yang pertama ini nggak lengkap, makanya kita minta lagi, makanya surat Dirjen Anggaran itu ada 2 gitu ya. Satunya di bulan Agustus 2015, satunya bulan Januari 2016 gitu ya, untuk penilaian reward punishment di tahun anggaran 2014 ya. Ini terlambat, saat itu terlambat ya. Oke, ini kemudian mereka Sestamanya LIPI ini menyampaikan kelengkapan data yang lebih meyakinkan. Nah, setelah itu kita di Dirjen Anggaran ya. Nah, dalam ini Unit Eselon 2, Direktur Anggaran 2 itu menyampaikan undangan konfirmasi terkait data yang disampaikan ya. Nah, di situ kan ada Bapak hadir itu ya, tanda tangannya kan ada hadir. Kebetulan Bapak saat itu menangani LIPI ya, LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Setelah itu dilakukan rapat bersama, hasilnya berupa berita acara konfirmasi terkait data yang disampaikan. Seringkali data yang disampaikan oleh KL itu tidak benar gitu ya, tidak benar. Mereka takut juga rupanya, takut kalau nanti si KL mereka itu dapat sanksi gitu ya. Bapak punya kejadian lucu juga ketika menangani KLH, pejabat yang datangnya itu adalah kabak evaluasi gitu ya. Nah, di situ dia sempat meminta gitu ya, meminta dengan sangat, Pak, tolonglah KLH jangan diberikan sanksi, tapi diberikan no reward, no punishment. Alasan dia penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup itu hampir mencapai yang ditarget minimal harus 95%. Dia kalau nggak salah 92 gitu ya, 92 atau 93 gitu. Jadi kalau salah satu terpenuhi kan 3 variabel itu si KL itu direkomendasikan akan diberikan no reward no punishment. Tapi kalau 3-3-nya itu tidak terpenuhi, direkomendasikan akan dikenakan sanksi. Tapi kalau 3-3-nya itu terpenuhi, ya capaian outputnya, serap anggarannya di atas 95% dan LKKL-nya minimal WDP, itu bisa direkomendasikan mendapat reward berupa tambahan anggaran di tahun berikutnya seperti itu. Ternyata yang pejabat di KLH yang bagian evaluasi ini takut gitu ya, khawatir kalau diberikan sanksi nanti akan ngefek juga kepada dia gitu ya, jabatannya atau gimana gitu. Dan betul saja begitu ditetapkan sebagai ini ya, sebagai salah satu dari 6 KL yang mendapat punishment, dia pun dimutasi. Mutasi, tapi sebenarnya sih bukan mutasi, promosi, tapi dia menganggap itu ini hukuman karena dia promosinya menjadi kepala ini pengelolaan ekoregion gitu, ekoregion di Papua. Dia dipromosikan menjadi pejabat eselon 2 tapi dia di Papua. Dia merasa wah kalau eselon 2 tapi di Papua seperti hukuman baginya gitu ya. Padahal enggak juga ya, enggak juga. Bapak punya keyakinan memberikan merekomendasikan si KLH ini dikenakan sanksi karena saat itu di KLH lagi ada perubahan ini ya pejabatnya. Jadi pejabat yang baru ini ingin mereformasi lah gitu ya, mereformasi KLH. Nah, cuman dia nggak punya tangan gitu ya, nggak punya tangan untuk bisa mempush gitu ya, menekan pejabat lama. Nah, jadi salah satunya dia minta tolong Dirjen Anggaran. Dan kebetulan juga
kinerjanya KLH memang saat itu kurang baik, ya. Bapak masih kenal orangnya, namanya Bu Laksmi Wijayanti, ya, atau dipanggil biasanya Bu Yanti. Ini anak seorang menteri, Pak Giri Suseno. Dulu bapaknya itu Menteri Perhubungan, ya, di Perhubungan. Jadi dia pengen gitu, ya saya mau beresin KLH nih, gitu ya, terutama terkait dengan penata usahaan administrasi tentang hibah langsung yang masih kacau balau di sana, gitu ya. Dan itu yang menyebabkan laporan keuangan kementerian lembaga di KLH-nya itu mendapat opini jelek dari apa, disclaimer ya, dari BPKRI, seperti itu. Nah, itu singkatnya, gitu ya. Setelah berapa tahun, tahun berikutnya KLH nggak dikenakan sanksi lagi karena salah satu indikator penilaiannya dia sudah baik, gitu ya. Tapi opini BPK-nya masih dapat disclaimer juga. Nah, di tahun ketiganya baru dia WDP, wajar dengan pengecualian, gitu ya. Akhirnya setelah di tahun ketiganya baru dia tidak kena sanksi. Dan di tahun kedua ketika Bu Yanti menjabat kepala bironya, gitu ya, dia pun juga nggak kena sanksi, no reward no punishment. Jadi ada peningkatan, gitu ya, ada peningkatan seperti itu. Jadi Bapak kebetulan di Dirjen Anggaran, begitu KLH sudah no reward no punishment, kemudian diberikan lagi tugas untuk membenahi Badan Informasi Geospasial. Nah, BIG ini juga termasuk KL yang ya kurang bagus kinerjanya, gitu ya. Tapi Bapak nggak lama di situ, cuma 2 tahun. Setelah itu udah agak membaik BIG. Setelah itu baru menangani LIPI. LIPI cuma 1 tahun, Bapak. Tapi LIPI relatif bagus, ya. Kalau nggak salah dia pernah dapat reward juga, seperti itu. Itu cerita ininya, ya, cerita mengenai reward and punishment ini, ya. Jadi prosesnya harus dilakukan rapat bersama, terus hasilnya berita acara konfirmasi. Ini bentuknya berita acara konfirmasi, terus rincian hasil penilaian seperti ini, ya, dengan melihat 3 variabel kinerja penganggarannya, ya. Persentase penyerapan anggaran harus di atas 90%, persentase capaian output itu di atas 90%, dan opini BPK atas RKKL-nya, laporan keuangan kementerian lembaga, itu harus minimal dia dapat ini, ya, apa, WDP seperti itu. Nah, untuk yang ini apa? Ini Bapak salah copy sepertinya, ya. Ini yang Badan Informasi Geospasial, ini dia tidak memberikan pendapat atau disclaimer, gitu ya. Ini tapi dia tidak dapat punishment karena ada ini, ya, capaian outputnya 100%. Dia bagus. Penyerapan anggarannya dia apa? Belum sampai 90%. Tapi salah satunya dia variabel itu terpenuhi, maka dia tidak kena reward, tidak terkena punishment, dan juga tidak berhak mendapat reward. Jadi dia no reward no punishment. Ini kayaknya Bapak ngopinya keliru. Yang dikopi malah Badan Informasi Geospasial, gitu ya. Harusnya LIPI, ya, karena suratnya ke LIPI. Tapi nggak apa-apa, ya. Nanti Bapak perbaiki. Karena memang buru-buru Bapak bikinnya, ya. Oke, itu sekilas untuk yang apa? Mengenai proses penilaian reward and punishment ketika itu. Kalau sekarang penilaian reward and punishment agak berbeda karena berdasarkan Perpres, ya, Perpres 42 tahun 2020, itu dia harus memperhitungkan, gitu ya, memperhitungkan ada EK, ya, evaluasi kinerja anggaran, dan juga IKPA. EK bobotnya 60%, EK 60%, IKPA-nya 40%, ya, seperti itu. Jadi ada penilaian lain juga, bukan cuma dari itu saja, gitu ya. Itu sebagai pengantar. Terus Bapak tambahkan juga di sini ada pokok pikiran dan dasar hukum. Ini karena Bapak nggak mau langsung loncat mengenai definisi apa reward and punishment, tapi Bapak harus mengantarkan dulu ke Anda, gitu ya, mengenai reward and punishment ini. Nah, kebetulan di buku yang Bapak tuliskan di modul itu ada pokok pikiran, ya, pokok pikirannya. Jadi pokok pikirannya itu ini, ya, mungkin perlu Bapak jelaskan sedikit, gitu ya,
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, maka perlu diterapkan sistem reward and punishment gitu ya. Diberikan penghargaan atas capaian kinerja bagi KL yang telah menggunakan anggaran belanjanya secara efisien, dan akan dikenakan sanksi kepada KL yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerapan sistem reward and punishment ini akan meningkatkan disiplin anggaran, dan selain itu juga mendorong terwujudnya quality of planning, kualitas perencanaan, dan quality of spending, kualitas belanja yang makin baik. Apa itu yang dimaksud dengan quality of planning? Di buku modul yang Bapak tulis tentang sistem monitoring dan evaluasi anggaran tahun 2000 berapa ini Bapak bikin ya? 2011 apa 2012 ya? 2012 gitu ya. November 2012 itu Bapak sebutkan perencanaan dikatakan berkualitas bila terdapat konsistensi antara pelaksanaan anggaran dan dokumen perencanaannya gitu ya. Jadi dokumen perencanaan ini, atau biasa juga dibilang dokumen perencanaan dan penganggaran gitu ya. Kalau dokumen perencanaannya, kalau kita pilah-pilah, dokumen perencanaan ada Renstra KL, ada RKP, ada Renja KL. Kalau dokumen penganggaran ada RKKL, itu ya, rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. Terus yang kedua, indikator suatu KL itu perencanaan berkualitas, dia relatif sedikit frekuensi revisi anggaran yang dilakukan sepanjang tahun itu gitu ya. Semakin sedikit revisi semakin bagus gitu ya. Artinya perencanaannya dianggap sudah mapan gitu ya, sudah matang gitu seperti itu. Terus yang indikator ketiga, dia fokus pada pencapaian kinerja. Kan kalau di PBK, prinsip PBK kan ada 3 kan, ada output dan outcome oriented, terus ada apa lagi? Let the manager manage, satu lagi money follow function, function follow by structure gitu ya. Masih ingat kan? Masih ya, mudah-mudahan. Nah, indikator yang keempat ini ada relatif sedikit gitu ya, besaran anggaran yang diblokir ya, tanda bintang atau akeong, kalau biasanya dibilang akeong gitu ya. Orang-orang tua kan biasanya bilangnya akeong gitu ya. Ya. Yang indikator kelima, dia si KL itu dianggap perencanaan berkualitas bila si KL itu makin banyak SBK yang dihasilkan, yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya gitu ya, standar biaya. Jadi SBK, standar biaya keluaran, yang dihasilkan oleh KL yang bersangkutan. Oke, itu indikator perencanaan dikatakan berkualitas. Sedangkan belanja ya, yang quality of spending, belanja itu dikatakan berkualitas bila pertama anggaran yang dialokasikan itu mampu mendukung arah kebijakan fiskal. Ya, kalau zaman Pak SBY kan ada 3 pro gitu ya. Kalau sekarang ditambah pro environment gitu ya, zaman Pak Jokowi. Pro poor, pro kepada masyarakat miskin gitu ya, pro job, pro untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya, pro growth untuk pertumbuhan ekonomi, pro environment ramah lingkungan gitu seperti itu ya. Yang indikator kedua, belanja itu dikatakan berkualitas bila si KL itu taat terhadap kaidah akuntansi, sistem akuntansi pemerintah. Dalam hal ini dia penuangan di bagan akun standar di dalam NKKL-nya itu sudah benar ya. Jadi menempatkan belanja modal, belanja barang, belanja pegawai itu udah pas gitu ya. Ini kan temuan dari BPK juga sering kali seperti itu. Banyak KL yang belum pas, belum tepat menggunakan akun di dalam bagan akun standar itu ya, sehingga akhirnya kalau di hulunya sudah di perencanaannya sudah keliru dalam menggunakan bagan akun standarnya, maka di pelaksanaannya juga akan keliru gitu ya, pelaksanaan bahkan pertanggungjawabannya dan pemeriksaan keuangan negaranya seperti itu ya. Terus yang indikator ketiga itu terdapat kewajaran dan efisiensi terhadap alokasi dana yang dianggarkan. Jadi efisiensi bisa dilakukan
di level atau di ranah perencanaan, ya, di perencanaan penganggaran. Jadi ketika dia menginput unit cost dalam menyusun kertas kerja RKKL, dia harus mengacu kepada standar biaya masukan dan standar biaya keluaran seperti itu, agar alokasi anggarannya bisa lebih efisien. Itu pokok pikiran dan dasar hukumnya. Terus di PPT yang di LMS kita sepertinya tidak mencantumkan dasar hukum awal gitu ya, seolah-olah cuman reward and punishment ini hanya di dasar hukumnya ada cuman peraturan presiden gitu ya, dan peraturan menteri keuangan. Padahal tidak seperti itu ya. Ada dasar hukumnya di undang-undang tentang APBN yang ditetapkan tiap tahun, itu selalu ada cantolannya gitu ya. Ada cantolannya mengenai reward and punishment. Ini Bapak contohkan ketika di tahun anggaran 2014 ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Di pasal 16 ayat 1 dan 2 ini disebutkan gitu ya, diatur bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja KL tahun 2013 gitu ya, pemerintah perlu menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja KL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada cantolan undang-undangnya, bukan hanya sebatas Perpres gitu ya, Perpres 39 ya tahun 2012 atau kemudian diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2020 ya. Nah, selain itu juga di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2013 tentang pelaksanaan APBN tahun 2012 juga diatur khususnya di pasal 10 ayat 2 dan 3 bahwa pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap KL berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada KL, termasuk juga satker pengguna anggaran di lingkungan KL yang bersangkutan. Nah, ini dasarnya cukup kuat gitu ya, undang-undang seperti itu. Mengenai pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan dalam bentuk penambahan atau pengurangan anggaran KL pada tahun-tahun berikutnya seperti itu ya. Jadi bentuk reward and punishment-nya itu, kalau reward dia penambahan anggaran di tahun anggaran berikutnya gitu ya. Sedangkan punishment pengurangan anggaran KL yang bersangkutan di tahun berikutnya seperti itu ya. Selain undang-undang APBN gitu ya dan undang-undang tentang pelaksanaan APBN dicantumkan juga di PP. Kalau posisi peraturan presiden dengan PP lebih tinggi mana? Masih ingat nggak tentang tata hierarkis peraturan perundangan? Diko masih nggak Diko? Kalau peraturan ini tata urutan peraturan perundangan, Perpres sama PP itu peraturan pemerintah lebih tinggi mana? Peraturan pemerintah ya Pak? Iya betul, PP ya. Nah, jadi jangan pula ya seperti pas awal-awal pemberian reward and punishment gitu ya, Menteri Keuangan itu sempat diprotes gitu ya sama Menteri Pimpinan Lembaga. Kok berani-beraninya Menteri Keuangan menilai kinerja kami gitu ya? Yang berhak menilai kinerja kami itu adalah Presiden. Nah, kata Menteri Pimpinan Lembaga gitu ya. Disitulah kemudian yang semula dengan keputusan Menteri Keuangan akhirnya dinaikkan payung hukumnya dengan Perpres gitu ya, Perpres 38 tahun 2011 terus naik lagi ini ya, diperkuat dengan Perpres 39 tahun 2012, terus diganti Perpres 39 tahun 2012 itu dengan Perpres nomor 42 tahun 2020. Tapi cantolannya sebetulnya ada gitu ya, dasar Menteri Keuangan bahwa pemerintah melakukan penilaian. Nah, pemerintah dalam hal ini bisa Kementerian Keuangan gitu ya, bisa juga Kementerian Dalam Negeri kalau terkait dengan kinerja Pemda gitu ya, kinerja anggaran di Pemda,
dan Kementerian Keuangan di situ diwakili oleh DJPK kalau yang terkait dengan anggaran Pemda, kalau anggaran belanja di pusat oleh Direktorat Jenderal Anggaran, seperti itu. Nah, di PP 90 itu secara tersirat juga menyebutkan gitu ya bahwa Menteri Keuangan dalam rangka putusan EKKL itu menetapkan pagu anggaran KL dengan berpedoman pada yang D-nya, memperhatikan hasil evaluasi kinerja KL. Hasil evaluasi kinerja KL tadi diwujudkan dalam ya perhitungan reward and punishment gitu ya. Seperti itu ya. Sebenarnya cukup kuat ya. Di PP 90 tahun 2010 juga disebutkan di pasal 20 ayat 2 gitu ya. Nah, ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tusinya ya, tusi dan kewenangannya melakukan pemantauan atas pencapaian kinerja KL. Hasil pemantauan sebagaimana masuk pasal 20 ayat 1 ya dan evaluasi sebagaimana masuk pasal 19 ayat 1 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan bahasanya di PP 90 itu bukan reward tapi ganjaran gitu ya, ganjaran ya dan sanksi dalam penetapan pagu anggaran KL. Nah, ada sebenarnya cantolan hukumnya gitu ya, seperti itu. Di Perpres 39 tahun 2012 barulah ini mengatur tentang pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi. Di bagian menimbang disebutkan bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan undang-undang mengenai APBN dan garing atau undang-undang mengenai APBNP perubahan gitu ya, perlu diterapkan sistem pemberian penghargaan atas optimalisasi anggaran belanja KL dan menerapkan juga sistem pengenaan sanksi melalui pemotongan pagu belanja atas anggaran yang tidak terserap. Ya. Nah, selanjutnya di pasal 5 Perpres nomor 39 tahun 2012 diatur lebih lanjut bahwa tata cara pemberian reward dan punishment itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut ya tentang hal itu. Kalau nggak salah kalau terakhir itu ya kan dia tiap tahun ada keluar. Kalau yang sekarang yang masih berlaku Bapak kurang tahu juga, tapi di PPT kita menyebutkan ada PMK nomor 2 ya tahun PMK nomor 2 garing PMK.02 tahun 2021 ya tentang tata cara pemberian penghargaan dan garing atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran KL ya, seperti itu. Itu ya sedikit mengulas sedikit ya mengenai dasar hukum ya. Nah, ini di pasal di PMK 258 ya itu memberikan penjelasan ya. Jadi Menteri Keuangan menetapkan keputusan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dengan KMK ya nanti seperti itu tentang tata cara dengan peraturan Menteri Keuangan. Tapi kalau sudah penetapan ya siapa-siapa KL yang mendapat penghargaan dan sanksi itu melalui KMK, keputusan Menteri Keuangan. Itu ya sekadar pengantar gitu ya, biar Anda tidak kehilangan jejak gitu ya, tidak kehilangan jejak ya, karena kalau langsung masuk ke definisi, definisi-definisi yang ada di sini adalah diambil dari peraturan Presiden nomor 42 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada KL dan Pemda. Nah, jadi diperluas ternyata gitu ya. Ketika Menteri Keuangan meminta ya arahan kepada Presiden, nah ini sepertinya Menteri Pimpinan Lembaga kurang berkenan gitu. Kalau keputusan mengenai pemberian reward and punishment itu dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, ternyata Pak Presidennya berbeda, sepakat dengan Menteri Keuangan bahwa pemberian reward and punishment ini bukan hanya di pemerintah pusat saja, dalam hal ini kementerian lembaga, tapi juga harus diterapkan kepada pemerintah daerah, Pemda gitu ya. Nah, jadi semakin meluas seperti itu. Ya. Itu kira-kira sebagai pengantar.
untuk berikutnya kita sesuai dengan slide yang ada di LMS, gitu ya. Untuk poin yang ini sudah Bapak jelaskan tadi, nggak usah diulang, ya. Yang B-nya juga, note yang kedua juga nggak usah Bapak jelaskan, sudah Bapak tambahkan apa yang dimaksud dengan quality of planning, apa juga yang dimaksud dengan quality of spending, gitu ya. Nah, setelah itu baru masuk definisi-definisi. Definisi ini diambil dari Perpres nomor 42 tahun Maaf 2020. Bapak, ini udah lengkap, jadi mungkin bisa di... Oke, sudah komplit ya Iqbal ya. Oke. Ya, dipoto. Ini ada gambarnya. Nggak apa-apa Iqbal ya, biar kelihatan. Nggak apa-apa. Iya, kata Anu, Pak, ini pertemuan terakhir ya Pak? Ya, hitungannya pertemuan ke-14 nanti kuliah umum gitu ya. Pertemuan 15 itu harusnya kan dihitung UTS gitu ya. Pertemuan 16 UAS gitu ya. Nah, tapi Bapak rencananya masih memberikan tugas individu ya. Bapak kemarin sempat janji ingin tugas individunya berupa kita ya soal UAS tahun yang lalu ya. UAS tahun yang lalu karena di UAS tahun yang lalu itu ada hitung EK ya. Hitung EK sampai dengan level KL. Kalau kita 2 kali pertemuan 11 dan 12 itu hanya sampai level Satker dan unit eselon 1. KL-nya belum ya. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin biar tambah mantap gitu ya. Coba dijajal dulu soal UAS tahun yang lalu. Khususnya untuk perhitungan EK di level KL. Ya, sepakat ya? Nah, kalau mengenai kuis pra UAS nanti Bapak akan infokan ya, ini belum ada kata sepakat di antara para dosen pengampu mata kuliah ini gitu ya. Apakah seperti di kuis pra UTS kemarin ada gitu ya, atau kuis pra ininya para UAS-nya ditiadakan. Tapi menurut Bapak sebaiknya masih tetap ada gitu ya. Selain itu juga di rapat koordinasi kemarin pengajar ada beberapa mahasiswa ya yang diidentifikasi nilai monef anggarannya itu di bawah 66 B-. Ternyata paling banyak itu di mata kuliah monef anggaran jatuh jadi ya di UTS kemarin, dan ini diminta kepada dosen pengampu oleh Pak Kaprodi kita gitu ya, Pak Rido Panjaitan, tolong dikasih tentir gitu ya. Nanti disepakati tentirnya diberikan 2 kali. Dan yang bisa menghadiri tentir itu bukan hanya yang nilainya di bawah 66, yang nilai di atas itu pun boleh ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Ya, terutama ya ini ya terkait dengan perhitungan EK gitu ya. Mungkin akan lebih khusus di sana ya. Itu sudah ya, Iqbal, nanti tinggal di-share screen, di-share ke Bapak ke WA grup ya, screenshot-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide di PPT ya. Mungkin Bapak agak lebih cepat gitu ya, biar nanti diskusinya lebih lama waktunya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dari pokok pikiran dasar hukum? Mungkin sempat baca-baca referensi yang lain gitu. Silakan kalau ada, sebelum kita masuk ke materi yang ada di LMS gitu ya. Belum ada? Malu-malu? Izin Pak. Ya silakan, sama nih. Terima. Mau nanya. Kan tujuan dari penerapan penghargaan dan sanksi ini kan agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya Pak dalam meningkatkan disiplin anggaran. Tapi ada jeleknya juga nggak sih Pak, kayak Satker itu karena takut kena sanksi jadi mungkin banyak membuat data dummy gitu Pak, data yang tidak sebenarnya. Itu kira-kira bagus Pak? Oke, bagus pertanyaan dari Prima ya, karena si KL atau Satker itu khawatir dikenakan sanksi, maka dia mengirimkan data yang bagus-bagus saja. Intinya begitu Prima ya.
Gimana nih solusinya? Ya, itu ya solusinya ketika kita melakukan mengundang si Biro Perencanaan dan Keuangan KL, kita minta mereka hadir untuk konfirmasi data. Kita cek satu persatu satkernya gitu ya. Misalnya LIPI punya satker 50 di seluruh Indonesia. Kita cek satu-satu gitu ya. Apa benar mereka sudah mengisi data dengan sebenar-benarnya. Dan kita punya alat bantu namanya aplikasi Smart ya. DJA punya aplikasi Smart ya untuk melakukan apakah mengecek si satker itu sudah mengisi dengan benar atau tidak gitu ya. Seperti itu. Itu pertama ya. Jadi kita bisa lakukan konfirmasi ya. Dan yang kedua, konfirmasi tadi bukan hanya di ketika kita mau melakukan reward and punishment ya, setiap triwulan itu kita bisa lakukan monitoring gitu ya, pemantauan terkait dengan pengisian data capaian output, data serapan anggaran, kendala apa yang dihadapi oleh satker gitu ya, faktor-faktor pendukung kalau dia memang bisa melakukan penyerapan anggaran capaian outputnya lebih baik gitu ya. Nah, itu kan harus dituliskan di aplikasi Smart tadi gitu ya. Jadi itu sebagai early warning system. Jadi enggak agar kita ya kita cicillah pekerjaan kita gitu ya. Jadi sedini mungkin kita sudah tahu bahwa si satker di mitra kerja kita, oh ini ada satker yang bermasalah, udah langsung kita ketahui gitu ya, dan kita akan cari solusinya seperti itu ya. Itu yang pertama sih ya Prima ya, kita akan gunakan aplikasi Smart untuk mengecek kebenaran data yang diisikan. Terus apalagi kira-kira yang ini mungkin ini juga yang jeleknya sih Prima ya, dulu ketika penerapan awal reward punishment itu kalau nggak salah pernah BMKG itu pernah kalau nggak salah dapat reward ya, dapat reward. Tapi pemberian reward tadi ternyata tidak langsung ngefek ke satker yang memberikan kontribusi positif. Bisa ini enggak kira-kira? Jadi misalnya satker di daerah B sana jauh di pelosok ini memberikan kinerja yang baik gitu ya. Tapi yang menikmati reward tadi, pemberian tambahan anggaran tadi itu diambil langsung oleh sestamanya. Jadi satker yang di pusat. Satker yang di pusat tadi dengan berbagai pertimbangan ternyata tidak memberikan tambahan anggaran tadi ke yang berkontribusi positif. Kinerjanya bagus, tapi kok nggak diperhatikan, tambah anggaran satker kami nggak ditambah juga sama Biro Perencanaan BMKG misalnya ya di pusat seperti itu. Nah, terus yang kontribusi negatif juga nggak ada mekanisme pengurangan anggaran bagi mereka gitu ya. Jadi mereka menganggap ya nggak apa-apa, nggak ngefek gitu ya. Mau kena sanksi, mau kena kinerjanya bagus apa jelek, toh tetap anggarannya dapat gitu ya tiap tahun gitu ya. Nah itu mungkin jeleknya Prima ya. Kebetulan di awal-awal tahun penerapan reward punishment itu bukan dikenakan di tahun anggaran berikutnya, tapi melalui mekanisme APBNP, anggaran pendapatan belanja negara perubahan. Nah, tahu sendiri kan kalau APBNP itu baru disetujui oleh DPR itu sekitar bulan-bulan Agustus September gitu ya. Sehingga ketika dilakukan revisi anggaran, waktu efektif paling cuma tinggal 3 bulan untuk melakukan penyerapan anggaran yang tambahan anggaran dalam bentuk APBNP tadi. Nah itu salah satu yang mungkin BMKG ya udah di drop di satu satker saja tambahan anggarannya, nanti baru dibagi-bagi ke satker yang berada di daerah. Nah, mungkin pertimbangan seperti itu ya. Misalnya ditaruh di biro umum di BMKG misalnya. Sudah tambahan anggaran tadi akan dibelikan dalam bentuk kendaraan operasional. Nah, ternyata kendaraan operasional yang baru tadi gitu ya tidak diberikan, tidak dikirimkan gitu kan, bisa kan dari pusat itu langsung dioper dikirimkan ke satker yang punya kontribusi positif. Nah itu mungkin itu yang kemudian dilakukan evaluasi, wah nggak bisa nih pemberian reward
and punishment itu dilakukan di tahun anggaran berjalan. Dalam dalam konteks ini adalah melalui APBNP, Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan. Tapi kemudian diubah menjadi tambahan anggaran di tahun anggaran berikutnya. Itu kira-kira Prima bisa menjawab pertanyaan Prima? Ya Pak, terima kasih Pak. Bisa ya? Oke. Yang lain mungkin Birendra kayaknya udah panjang rambutnya ya. Kapan mau balik ke ini? Balik ke ini kapan? Ke Jurang Mangu? Minggu depan, Mbak. Minggu depan. Jadi masih ada waktu cukuran dulu gitu. Iya, Pak. Iya sih. Ini sama kayak anak bapak ini. Pas perayaan liburan dia malah aku mau gondrong wah katanya kan. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kemarin sudah potong rambut dia karena Senin depan kan sudah mau masuk sekolah kan. Dia mau pengen panjangin rambut gitu kan, karena dipotong terus dirazia sama gurunya kan. Kalau udah lewat ini aja telinga gitu kan, udah langsung dipotong gratis sama gurunya gitu ya. Tapi nggak jelas potongan rambutnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, untuk definisi mungkin bisa dibaca ya. Nah, ini mengacu kepada Perpres nomor 42 tahun 2020. Nah, penghargaan ini intinya adalah apresiasi. Sedangkan sanksi adalah hukuman, gitu ya. Seperti itu. Gampang mengingatnya kan? Oke, lanjut. Ini definisi juga kinerja anggaran KL adalah hasil kerja yang dicapai KL dalam penyusunan EKKL dan pelaksanaan anggaran ya berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Kan bahasanya ini dalam penyusunan EKKL dalam hal ini dikaitkan dengan EK dan pelaksanaan anggaran dikaitkan dengan IKPA gitu ya. Di sini juga ada kinerja Pemda ya, kinerja pelayanan terpadu satu pintu, kinerja percepatan pelaksanaan berusaha ya. Ini dasar hukumnya Perpres nomor 42 tahun 2020 yang menggantikan Perpres yang lama Perpres 39 tahun 2012 ya. Oke. Ini kalau disandingkan dalam bentuk matriks, ya ada beberapa perubahan yang diatur di Perpres nomor 39, ya kemudian diganti dengan Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2020. Jadi ketika Perpres 39 tahun 2012, penilaiannya juga masih sederhana terkait dengan reward punishment gitu ya. Jadi di sini ada namanya istilahnya itu HO gitu ya, hasil optimalisasi, ada SAYTD, sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan satu lagi ada namanya SAYD. Pernah dengar nggak istilah itu? Sisa anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Belum pernah dengar istilah itu? Belum. Kayaknya perlu Bapak tampilkan kali ya pas paparan Bapak ketika menjadi seleksi dosen gitu ya, seleksi dosen. Kalau nggak salah Bapak ada kasih contoh untuk mengenai HO, SAYTD dan SAYD. Mungkin Bapak tutup dulu kali ya, sekadar Anda tahu lah, oh ternyata pernah disampaikan Pak Santori gitu ya mengenai penilaian punishment yang awal seperti apa gitu, lebih sederhana gitu ya, lebih sederhana. Mungkin ini ya, ini paparan Bapak dulu ketika seleksi calon dosen gitu ya. Kalau nggak salah ada ininya apa? Nah, gini ya, cerita dasar penilaiannya seperti ini. Kelihatan Prima? Kelihatan semua? Sudah ya? Nah, jadi dia didasarkan untuk penilaian punishment itu dari sisa anggaran ya, sisa anggaran dari KL yang bersangkutan. Dari sisa anggaran tadi kita identifikasi mana yang HO, hasil optimalisasi, mana yang bukan hasil optimalisasi. Nah, BHO ini terdiri dari dua. Mana yang dapat dipertanggungjawabkan ya, namanya SAYD, sisa anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya.
dan satu lagi SAYTD, sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sisa anggaran cara ngitung merupakan ini ya penjumlahan dari hasil optimalisasi dan bukan hasil optimalisasi. Nah, dia akan diberikan penghargaan manakala hasil optimalisasi HO-nya itu lebih besar dibandingkan dengan SAYTD, sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sedangkan akan diberikan sanksi bagi KL ya jika HO-nya itu lebih kecil daripada SAYTD. Nah, nanti tinggal kita lihat apa kategori yang dimaksud dengan HO itu. Ya, hasil optimalisasi HO adalah diperoleh dari hasil lebih atau sisa dana setelah pelaksanaan dan atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasaran telah tercapai. Di kata kuncinya target sasaran telah dicapai. Terus dia bersumber dari rupiah murni RM, ya bukan dari PNBP, bukan dari pinjaman luar negeri, bukan dari hibah luar negeri gitu ya. Tapi hanya dilihat dari bersumber dari rupiah murni saja. Terus dia hasil optimalisasi tadi belum digunakan di tahun anggaran sebelumnya. Artinya dia belum pernah melakukan revisi anggaran untuk menggunakan hasil optimalisasi tadi, ya. Dan yang terakhir ini wajib dilengkapi dengan data dukung. Artinya ada ikhtisar kontrak hasil optimalisasi. Di data kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani, ya, yang sumbernya dari rupiah murni saja ya. Dan setelah itu dikunci dengan seperti surat pernyataan ini ya, tanggung jawab mutlak gitu ya. Surat pernyataan dari pejabat eselon 1 terkait sebagai penanggung jawab program gitu ya. Nah, sedangkan SAYD yang bisa dipertanggungjawabkan itu dia kategorinya berasal dari apa saja, ini bisa dibaca ya. Alokasi anggaran kegiatan operasional termasuk juga dari komponen 001 gaji dan tunjangan. Dan terkait pembayaran belanja pegawai. Komponen 002 kebutuhan sehari-hari perkantoran. Seperti itu ya. Nah, terus pelaksanaan paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontak tahun jamak. Artinya dia masih ongoing, ya belum berakhir gitu ya. Pelaksanaan paket kegiatan dilaksanakan secara swakelola yang target sasaran telah dicapai, itu juga masuk SAYD ya. Nah, pelaksanaan paket pekerjaan yang dananya bersumber dari PHLN, PHDN, PNBP, LMBLU dan LM pendamping ini juga nggak perlu ini ya kita perhatikan karena dia udah otomatis masuk SAYD gitu ya. Itu contoh-contohnya ya. Adapun SAYTD ini yang tidak terserap pada tahun sebelumnya yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kriteria kegiatan yang dapat dibayar dengan anggaran belanja ya, tidak diikutinya peraturan perundangan di bidang PBJ, keterlambatan penunjukan kepala satker dan pejabat pembendaraan gitu ya. Alokasi anggaran diblokir juga masuk SAYTD dan kelalaian KPA gitu ya, itu dianggap juga sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan. Nah, di sini biasanya perdebatannya dengan bagian evaluasi di KL. Di sini mereka menganggap masuk sisa anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi di kita di DJA menganggap ini masuk SAYTD. Nah, di sinilah areanya mungkin tadi mungkin area-area yang rawan gitu ya, yang rawan ya kalau kita agak longgar ya kita tidak fair gitu dalam menilai gitu ya. Itu yang mungkin yang tadi sempat dikhawatirkan oleh si Prima ya. Dia selain dia menginput data capaian output, ada serap anggaran yang mungkin seolah-olah bagus gitu ya, kelihatan bagus, padahal nggak seperti itu gitu ya. Nah, itu ya mungkin sekadar mengingatkan atau sekadar ya mengenalkan gitu ya, ketika saat itu penilaian reward punishment hanya didasarkan dari 3 kriteria saja gitu ya, dari capaian output, dari daya serap anggaran dan
opini BPK terhadap laporan keuangan kementerian lembaga. Ya. Nah, sekarang dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020, mekanisme penilaiannya akan lebih rumit gitu ya, karena harus memperhitungkan juga ada yang namanya selain EK ada IKPA, selain itu juga mempertimbangkan hasil penilaian terhadap kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Ya, nah, adapun di sini penghargaan dapat diberikan kepada KL yang nilai kinerjanya itu sangat baik gitu ya, sangat baik. Jadi kalau kita lihat di slide nomor 5 ya kalau nggak salah ya, di slide kalau di LMS-nya nomor 5, tapi kalau di sini nomor 12 ya, karena jadi kalau dia sangat baik gitu ya, dia berpotensi direkomendasikan mendapat reward. Kalau dia hasil penilaian EK-nya itu dia nilai kinerjanya sangat baik gitu ya, sangat baik. Tapi kalau dia kurang dan sangat kurang ya, kurang itu kan 50 sampai 60 ya, dan sangat kurang di bawah 50, maka dia akan berpotensi kena sanksi. Tapi kalau dia kategorinya baik dan cukup ya, baik itu 80 sampai 90 itu baik ya, 60 sampai 80 itu cukup. Itu no reward, no punishment gitu ya. Itu gampang mengingatnya gitu ya. Nah, di sini sanksi diberikan kepada KL dengan hasil penilaian kurang dan sangat kurang. Artinya di bawah kurang itu 50 sampai 60, sangat kurang di bawah 60. Gitu ya. Oke. Nah, ini selanjutnya untuk meningkatkan kinerja anggaran KL dapat diberikan reward atau dikenakan sanksi berdasarkan penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dan indikator kinerja anggaran. Ya, ini sudah pelajari gitu ya. Bisa kita lewati capaian pengelolaan anggaran. Ini ada aspek implementasi, aspek konteks gitu ya. Aspek konteks hanya di level unit eselon 1 dan KL gitu ya. Seperti itu. Terus kita bisa lewati ini penjelasannya ya. Tadi yang Bapak bilang kalau dia sangat baik, dia berpotensi akan mendapat penghargaan. Kalau baik dan cukup, no reward, no punishment. Kalau dia kurang, sangat kurang, dikenakan punishment. Ya, pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi ini akan mempertimbangkan hasil penilaian ya terhadap kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Ya, selain memperhatikan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, ini juga harus diperhatikan juga kapasitas fiskal gitu ya, kemampuan keuangan negara ya, seperti itu. Jadi ada karena kemampuan keuangan negara yang terbatas ya akhirnya tidak diberikan reward kepada KL gitu ya, karena jumlahnya terlalu kecil gitu ya, jadi akhirnya ditiadakan gitu ya. Tapi dari sisi finansial mungkin nggak bisa diberi tambahan anggaran gitu ya, tapi bisa dalam bentuk non finansial, bisa pemberian penghargaan dalam bentuk piagam atau trofi penghargaan, bisa juga publikasi yang baik ya bagi KL yang bersangkutan di media massa nasional gitu ya. Itu contoh-contohnya seperti itu. Kalau sanksi dia dapat disinsentif, bisa pengurangan anggaran, set blocking ya. Set blocking itu blokir mandiri gitu ya. Si KM secara sukarela memblokir anggaran dia sendiri untuk tidak digunakan gitu ya. Atau juga bisa dilakukan refocusing anggaran, penajaman anggarannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan berikutnya gitu ya. Suara Bapak masih terdengar jelas? Bapak, Prima?
share screen-nya mungkin belum tampak lagi, Pak. Belum tampak lagi. Oke, coba Bapak cek lagi ya. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, kita tadi sudah sempat sampai di sini tadi disinsentif gitu ya. Nah, pengenaan sanksi kepada KL dapat berupa teguran tertulis. Bisa juga publikasi yang jelek gitu ya. Nah, untuk KL yang bersangkutan di media massa nasional juga bisa disinsentif anggaran, pengurangan anggaran ya, atau pemotongan anggaran lebih ininya ya, lebih pasnya gitu ya. Self blocking, blokir mandiri anggaran ya, dan penajaman atau refocusing anggaran ya. Oke, kita masuk sekarang ke berikutnya gitu ya. Penghargaan sanksi atas kinerja pemerintah daerah. Nah, ini Bapak nggak punya pengalaman gitu ya terkait dengan pemberian reward and punishment kepada Pemda. Karena di kita di Kementerian Keuangan ini dilakukan oleh DJPK ya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ya. Kalau di DJA terkait kinerja pemerintah pusat. Dalam hal ini kementerian lembaga. Tapi intinya sebenarnya sama ya, sama ya. Mirip-mirip lah seperti itu. Untuk meningkatkan kinerja kepada Pemda dapat diberikan reward punishment. Pemberian penghargaan bisa sama tadi ya, bentuknya piagam, trofi penghargaan, publikasi pada media massa nasional, dan DID, nah, ya, dana insentif daerah. Kalau di kita kan tadi apa namanya tambahan anggaran gitu ya, dalam bentuk di tambahan anggaran tahun berikutnya, atau di tahap awal dulu melalui mekanisme APBNP di tahun anggaran berjalan seperti itu, ya. Jadi dia diambilkan di dana insentif daerah nanti ya. Kalau di Kementerian Keuangan, kalau dia di tahun anggaran berjalan itu dia diambilkan dari bagian anggaran 99 ya, 999.08 belanja anggaran BA Bun untuk anggaran belanja lainnya yang menjadi tanggung jawab yang dikuasai oleh Ditjen Anggaran ya. Biasa disebut BA 999.08 gitu ya. Itu kantong Doraemon katanya. Seperti itu. Kantong Doraemon. Jadi kalau anggaran-anggaran di tempat lain nggak ada ya, misalnya untuk bencana segala macam di KL sudah nggak ada. Nah, Menteri Keuangan biasanya langsung ya ini ya, memerintahkan Ditjen Anggaran untuk ini ya, mengalokasikan anggarannya di BA 999.08 belanja anggaran belanja BA Bun anggaran belanja lainnya ya. Ini silakan dibaca sendiri kalau di Pemda Bapak belum punya pengalaman gitu ya, tapi secara ininya sama ya. Kan di sini ada pemenuhan kriteria utama dan hasil penilaian atas kategori kinerja. Yang dimaksud dengan kriteria utama ini paling sedikit memuat opini BPK atas LKPD-nya ya, laporan keuangan Pemda gitu ya, dengan predikat WTP. Nah, ini agak lebih tinggi dia ya. Kalau di kementerian lembaga ini WDP pun sudah dianggap wajar gitu ya. Kalau di Pemda lebih tinggi. Urutannya kan kalau opini masih ingat kan? Yang paling bagus WTP, kedua WDP, ketiga apa Citra? Citra masih ingat nggak kalau urutan opini BPK? Setelah WTP, WDP, ada TMP, tidak memberikan pendapat atau tidak wajar, adverse, yang bagus, tidak wajar apa TMP urutannya? Ini Pak, tidak wajar. Tidak wajar urutan 3. Iya Pak, habis WDP, oh, ya TW, iya Pak. TW gitu. Ya, Iya, yang Pak. nomor 3 TW. Setelah itu baru TMP gitu ya. Iya Pak. Betul ya? Oke, betul ya. Citra masih ingat depannya. Ya, mungkin istilahnya aja gitu ya. Adverse gitu ya. Tidak wajar. Satunya lagi disclaimer TMP, tidak memberikan pendapat. Gitu ya. Oke, terus selain opini, ketepatan waktu dalam penetapan perda mengenai APBD itu juga kriteria utama. Selain itu juga penerapan e-government gitu ya.
dan satu lagi ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu, gitu ya. Tuh. Sedangkan kategori kinerja ini terdiri atas kinerja di bidang-bidang tertentu. Ada tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, pemerintahan, gitu ya, dan bidang lain yang ditentukan. Tata kelola keuangan daerah ini dicerminkan dari kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Ya, pelayanan umum pemerintahan ini termasuk juga kemudahan berusaha, meliputi hasil penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan usaha di daerah. Ya, itu. Sekarang kita lanjut ini mengenai penghargaan atas sanksi atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Ya, ini mungkin ada note di sini, ada catatan, ya. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan usaha, pemerintah memberikan reward and punishment kepada KL atas kinerja percepatan pelaksanaan usaha. Ya, note diberikan kepada KL yang melakukan reformasi perizinan, terus penyelesaian permasalahan perizinan, pengawalan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan suatu perizinan. Terus yang kedua, Pemda atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi untuk Pemda ada dua ya, selain percepatan pelaksanaan berusaha juga kinerja pelayanan terpadu satu pintu. Ya, oke. Untuk kinerja percepatan pelaksanaan berusaha dirumuskan berdasarkan kewajiban KL dan Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya, terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha dan perizinan secara terintegrasi melalui elektronik, ya, secara elektronik. Kewajiban KL paling sedikit, ya ini untuk di level KL, penyusunan peraturan menteri atau lembaga yang diamanatkan oleh peraturan perundangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha, ya, serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, ya. Ini Anda bisa baca, ya. Sepertinya yang mungkin agak perlu kita cross check, pemberian penghargaan pengenaan sanksi didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, dalam hal ini BKPM, ya. BKPM, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemenku, dan KL terkait, dan dilakukan sesuai dengan standar nasional. Metode tata cara penilaian, ya. Nah, hasil penilaian kategorinya menjadi 3 saja, sangat baik, baik, kurang baik, gitu ya. KL dan Pemda dalam kategori sangat baik bisa diusulkan mendapat reward. KL dan Pemda dalam kategori baik, no reward, no punishment. KL dan Pemda dalam kategori kurang baik, maka dia akan dikenakan punishment. Pengenaan sanksi kepada Pemda dilakukan secara bertahap berupa sanksi administratif, ya. Dia diberikan pembinaan dan pengawasan, ya, oleh Kemendagri, penundaan penyaluran DAU dan DBH oleh Kemenku dan BKPM, ya. Jadi lumayan juga ya, penundaan penyaluran DAU dan DBH, ya. Bisa juga sanksi pemotongan, gitu ya, sanksi pemotongan. Ini dannya kelebihan F, ya. Nah, gitu ya. Oke. Itu ya, bisa dibaca sendiri. Ini Kemenku, ya, melalui DJPK itu bisa melakukan penyaluran kembali DAU dan DBH apabila BKPM telah menyampaikan pertimbangan bahwa si Pemda telah memenuhi langkah perbaikan sesuai hasil penilaian tim penilai. Ya. Nah, ketentuan mengenai pemberian reward and punishment, ya, dilaksanakan paling lambat 1 tahun terhitung sejak Perpres 42 tahun 2020 diundangkan. Diundangkannya di tanggal 12 Maret 2020. Nah, sepertinya Bapak belum cek lagi apakah Perpres 42 tahun 2020 ini masih berlaku apa tidak.
sepertinya sih masih berlaku, ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih aman? Masih mengikuti? Ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke pemberian insentif, ya. Insentif ini salah satu bentuk dari reward gitu ya, penghargaan. Dasar hukum ini ada di Acu yang jadi rujukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN tahun 2020. Di pasal 18 disebutkan ya, dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran KL, pemerintah memberikan insentif atas kinerja anggaran KL yang diatur lebih lanjut dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. PMK yang dimaksud adalah PMK nomor 14 tahun 2020 tentang tata cara pemberian insentif tahun anggaran 2020 atas kinerja anggaran KL di tahun anggaran 2019. Ya, di sini insentif atas kinerja anggaran KL atau kemudian disebut insentif, ya selanjutnya disebut dengan insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada KL atas kinerja anggaran KL tahun anggaran sebelumnya. Kinerja anggaran KL yang selanjutnya disebut kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran KL pada tahun anggaran sebelumnya yang tertuang di dalam dokumen anggaran. Ya, oke, Ricky, apa ya? SBB waktu apa ya? Nggak ngerti Bapak. Maaf Pak, tadi salah. Oh salah. Ya, oke, mungkin apa? Biasalah anak muda ya. Terus kita tadi sampai di slide yang nomor 19 ya. Lanjut kita. Siapa penerima insentif? Ya, insentif itu diberikan kepada KL yang berdasarkan hasil penilaian kinerjanya memiliki nilai kinerja anggaran terbaik gitu ya. Adapun ruang lingkup atas kinerja anggaran yang dilakukan oleh DJI itu memperhitungkan dua hal ya. Ada EK, ada IKPA gitu ya. Bobotnya 60% EK, IKPA-nya 40%. Ya. Nilai EK merupakan nilai EK evaluasi kinerja anggaran KL tahun sebelumnya ya, 2019 yang tercantum pada aplikasi Smart. Adapun untuk IKPA gitu ya, ini yang tercantum pada sistem informasi yang disediakan oleh DJPB ya. Jadi ada dua ya, bukan cuman DJA saja, tapi juga DJPB ya. Ini bobotnya 60-40. Penilaian kinerja anggaran dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai EK dan nilai IKPA dengan bobot masing-masing variabel. Ya, hasil penilaian ya dilakukan pemeringkatan berdasarkan masing-masing kategori besaran pagu anggaran KL. Jadi KL dari 86 KL apa 87 KL itu ya dibeda-bedakan kategorinya. Ada KL dengan pagu besar. Ya, pagu anggaran besar kalau dia lebih besar sama dengan 10T ya. Pagu anggaran sedang antara 2,5 T sampai dengan 10T ya, triliun. Sedangkan pagu anggaran kecil KL yang pagu anggarannya kurang dari 2,5 T gitu ya, seperti itu. Penetapan insentif. KL yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima insentif didasarkan pada hasil pemeringkatan ya. Insentif diberikan kepada 3 peringkat terbaik. Nah, sebelumnya diberikan kepada 5 terbaik ya. DJA mengusulkan KL penerima insentif dan besaran insentif kepada Menteri Keuangan ya. Dia mengusulkan KL penerima insentif ya. Ini kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan juga yang menetapkan
penerima insentif itu KL mana saja dan besarannya seberapa gitu ya, seperti itu. Berdasarkan usulan Dirjen Anggaran, Menko menetapkan KL penerima insentif dan besaran insentif dengan KMK. Besaran insentif ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Ya, jadi seperti itu prosesnya. Nah, alokasi anggaran untuk insentif diambil dari BA Bun lain-lain ya, belanja lain-lain. BA 999.08 pos cadangan insentif KL. Ini BA 99.08 ini penanggung jawabnya gitu ya adalah Ditjen Anggaran. Ya, Ditjen Anggaran. Nah, ini proses ininya pelaksanaan pemberian insentif. KMK sebagai dasar dan persetujuan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan penggunaan dan penggeseran anggaran dari BA Bun BA 99.08 ke BA KL. Ya, jadi misalnya kalau LIPI mendapat insentif, maka ada penetapan ya namanya Sabah ya, satuan anggaran bagian anggaran gitu ya, itu ditetapkan, kemudian atas dasar itu kementerian lembaga mengajukan revisi ya bisa seperti itu dari BA 99.08 ke LIPI 079.01 gitu ya, seperti itu bisa ya bagian anggaran KL yang bersangkutan. KL mengajukan usul pergeseran anggaran dari BA 99.08 pos cadangan insentif KL kepada DJA selaku PPA ya, PPA Bun ya, pembantu pengguna anggaran Bun, dengan melampirkan ADK sebagai data pendukung. KL penerima insentif mengajukan usul revisi anggaran atas dasar KMK dengan mengacu kepada PMK mengenai tata cara revisi anggaran. DJA atas nama Menteri Keuangan kemudian menetapkan SP Sabah ya, SP Sabah surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran dari BA 99.08 ke BA KL yang bersangkutan ya. Insentif yang diberikan kepada KL ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KL, termasuk juga untuk mendanai pengembangan kapasitas pegawai. Ya, insentif tidak dapat digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Jadi sudah dibatasi, sudah dikunci itu ya, nggak boleh digunakan untuk yang sifatnya menambah penghasilan gitu ya, penghasilan pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan. Ini bagannya pelaksanaan kebijakan insentif seluruh KL, ini 86 KL ya. Ini dilakukan perhitungan bersama gitu ya, nanti ada konfirmasi gitu ya. Diundang oleh DJA, dilakukan perhitungan, nilai akhir ditentukan berdasarkan nilai EK 60%, nilai IKPA 40%. Kemudian di peringkat, ya peringkat 1 sampai berapa gitu ya, yang diambil cuma 1 sampai 3. Didasarkan atas kategori besaran pagu anggaran yang dikelola. Ada yang KL besar, sedang, dan kecil. Ya. Terus kemudian setelah dilakukan pemeringkatan, 3 peringkat terbaik untuk masing-masing kategori, KL pagu besar, pagu sedang, dan pagu kecil ya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK, Kementerian Keuangan, keputusan Menteri Keuangan sebagai penerima insentif. KL kemudian melakukan pencairan insentif ketika revisi anggarannya sudah disetujui oleh DJA. Seperti itu ya. Jadi dia udah anggaran tambahan anggaran tadi sudah masuk ke KL yang bersangkutan ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada pelaksanaan kebijakan pemberian insentif ya. Ini seluruh KL ya dibahas bersama dengan DJA, dilakukan penilaian ya. Tadi EK-nya 60%, IKPA-nya 40%. Terus DJA lakukan pemeringkatan
terus diusulkan oleh DJA 1, Dirjen Anggaran gitu ya, kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan KMK-nya, penerima insentif. Terus KL mengajukan usul revisi geser anggaran dari BA Bun ya. Nah, terus usulan revisi anggaran ini mengacu kepada tata cara revisi anggaran ya. Seperti itu. Ini sejarah aja gitu ya, sejarah selama pelaksanaan pemberian reward and punishment ini ya. KL penerima insentifnya itu bisa berganti-ganti setiap tahun gitu ya. Tapi yang pasti sepertinya tiap tahun itu ada Kementerian Keuangan gitu ya, sepertinya gitu ya. Kecuali kalau memang kebijakan reward punishment itu ditiadakan gitu ya, nggak ada satu pun KL yang mendapat reward gitu ya. Kalau nggak salah ada tahun berapa itu pernah tidak dilakukan reward gitu, pemberian reward gitu ya. Seperti itu. Ini dasar-dasarnya ya, dasar hukum untuk pemberian reward and punishment-nya. Ada PMK, kemudian diikuti oleh KMK. Nah, ini PMK 143 tahun 2017 ya, untuk pelaksanaan tahun anggaran 2016 ini tidak ada penetapan KMK-nya karena ternyata tidak ada KL yang memenuhi kriteria ya. Jadi khususnya kriteria kebutuhan KL terhadap tambahan anggaran ya. Terus di tahun berikutnya ini ada 11 KL yang mendapatkan insentif. Terus di tahun 2000 pelaksanaan anggaran di tahun 2018 pagu besar 5 KL, pagu sedang 5 KL, pagu kecil 5 KL. Ya. Kemudian dikurangi lagi ya. Jadi cuma 3 KL terbaik untuk masing-masing kategori. Ya. Nah, itu mungkin ada yang mau berpendapat mengapa kok dari 5 KL terbaik menjadi 3 KL terbaik? Menurut Anda pertimbangannya apa? Ada yang mau menjawab? Salah nggak apa-apa. Menurut Anda apa pertimbangannya? Kok semula 15 kan? 5 kali 3 kan? Kategorinya kan ada 3. Hingga menjadi cuma 3 kali 3, 9 aja. Ada yang mau mencoba menjawab? Mengapa? Ricky mungkin? Ricky? Kalau dalam ini pikiran Ricky, mengapa kok dikurangi gitu ya jumlah penerima insentifnya dari semula 5 jadi 3 gitu. Gimana, Ricky? Izin mencoba menjawab ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa, salah kok. Mungkin kalau yang awalnya 5 itu jadi mungkin dibuat jadi 3 mungkin supaya lebih tertantang gitu, Pak, mereka, dan lebih lebih mau untuk meningkatkan kinerjanya mungkin, Pak. Kalau yang 5 kan mungkin gampang lebih tertantang gitu ya. Biar lebih terpacu mereka ya untuk menjadi 3 terbaik gitu ya. Oke, bisa diterimalah jawaban Ricky. Tapi ada yang lebih tepat lagi. Ada yang mau coba? Cewek? Putri? Indriani Balkis? Mungkin ada pandangan berbeda dengan Ricky? Kurang lebih sama, Bapak. Sama? Yakin? Coba, udah sepaham kalau gitu ya. Pak Drevio, mungkin ada pendapat beda? Pak Drevio bisa merespon? Masih kendala jaringan kali ya. Oke, belum bisa. Indah mungkin? Indah Mulia? Mungkin masih sama Ricky juga, Pak. Sama ya. Oh, sepakat semua sama. Ya udah, nggak apa-apa. Sama si Ricky Esteban tadi ya. Prima mungkin berbeda, atau Iqbal. Iqbal? Sama, Pak.
Kalau saya mikirnya gini sih Pak, kayak itu kan Gimana? tadinya 5 ya. Jadi Ah, itu karena biar kalaupun dia menerima apresiasi ataupun penghargaan berupa penambahan anggaran tuh dia biar lebih apa ya Pak, biar lebih terrealisasi gitu Pak. biar lebih terrealisasi. Maksudnya biar lebih terrealisasi? Eh, Kalau misalnya 5 KL atau 5 KL yang yang masuk nominasi apresiasi kan itu terlalu banyak ya Pak, sehingga untuk Ah, apa ya, jadinya penghematan anggaran juga jadi cuma 3 gitu Pak, menurut saya gitu. Oke, ngomongnya penghematan ya, penghematan anggaran. Penghematan anggaran dari semula 5 menjadi 3 KL saja gitu ya. Tapi plotnya, ini bukan plotnya, itu apa? Pos untuk cadangan insentif itu anggarannya nggak dikurangi, Iqbal. Jadi justru dari 5 ke 3 itu jumlah besaran untuk insentifnya justru jadi tambah besar. Dulu kan penyebutnya 5, gitu kan, duitnya misalnya 10 triliun, tapi dibagi 5 gitu ya. Nah, kan dapatnya cuma 2 masing-masing misalnya, gitu ya. Nah, justru kalau cuma 3, artinya kan kalau penyebutnya lebih sedikit, artinya besaran anggarannya yang diterima oleh 3 KL tadi akan lebih besar. Nah, sebenarnya itu ya jawaban yang pasnya. Dulu ketika awal-awal reward and punishment itu banyak sekali yang nerima. Begitu DJA merekomendasikan UKL ini dapat reward. Terus kan tinggal diperhitungkan berapa nilai HO-nya, hasil optimalisasinya dengan SAYTD-nya. Itu kan? Jumlahnya kecil-kecil masuk semua. Itu meribut-ribut gitu ya. Bikin ribut pas mekanisme APBNP-nya gitu ya. Akhirnya kepikiran, wah nggak usah lah yang kecil-kecil ini. Dan mereka juga katanya bikin repot saja ini kalau duitnya cuma segitu katanya kan. Itu pertimbangan yang utamanya ya Iqbal ya dan teman-teman yang lain ya. Masalahnya terkait dengan besaran anggaran insentifnya. Semakin jumlah penerimanya semakin sedikit, besarannya kan akan lebih banyak, lebih signifikan lah katanya, lebih bermakna daripada yang nerima banyak-banyak tapi jumlahnya kecil-kecil gitu ya. Kan kalau di anggaran kan ada istilahnya pisto gitu kan. Pernah dengar istilah pisto? Tipis tapi roto katanya seperti itu ya. Orang Jawa kan bilangnya begitu. Biar adil katanya. Pokoknya semuanya kebahagiaan. Makanya ada istilah pisto. Ya, tipis tapi roto katanya ya seperti itu. Oke, ya. Mungkin yang lainnya bisa kita lanjut. Waktu kita masih banyak ya. Masih banyak ternyata, tapi Bapak bisa lompat-lompat kali ya. Ya, ini jadi sebagian kan sudah Bapak sampaikan gitu ya. Penilaian awal dulu cuma berdasarkan 3 variabel saja, capaian output, daya serap anggaran, dan opini BPK atas LKKL-nya. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ternyata opini BPK ini tidak lagi menjadi dasar pemberian penilaian reward and punishment. Ada yang bisa menyampaikan alasan mengapa kok opini BPK atas LKKL itu tidak jadi lagi pertimbangan untuk pemberian reward and punishment. Silakan. Ada yang mau mencoba jawab? Wildan mungkin, udah kepikiran Wildan? Izin mencoba mungkin Pak. Iya, gimana? Mungkin karena untuk saat ini opininya sudah rata-rata WTP semua mungkin Pak. Iya, betul. Udah semakin banyak yang dapat WDP dan WTP gitu ya. Jadi ya akhirnya tidak masuk lagi perhitungan untuk yang pemberian reward punishment. Betul ya? Wildan baca kayaknya. Silakan. Bagus ya. Oke, lanjut kita ya. Mungkin Bapak nanya-nanya saja, tinggal sedikit kan. Sehingga sedikit lagi waktu kita. Mungkin ini kita lewati ya. Kita bisa tengok
ini metrik gitu ya. PMK nomor 14 tahun 2020 dengan PMK nomor 2 tahun 2021 ya. Jadi PMK nomor 14 tahun 2021 dari sisi sifat pengaturan dia ditetapkan setiap tahun gitu ya. Tapi PMK 42 dia lebih bisa bersifat lebih dari 1 tahun masa lakunya gitu ya, lebih long lasting katanya gitu ya, seperti itu. Terus dari objek pengaturan ini mengenai insentif kalau PMK 14 tahun 2020, sedangkan PMK nomor 2 tahun 2021 ini ke reward and punishment-nya gitu ya. Terus untuk variabel penilaian dia relatif masih sama bobotnya 60 EK, 40% IKPA, tapi ditambah gitu ya. Ada kinerja kecepatan pelaksanaan berusaha ya yang dinilai oleh BKPM yang menjadi prasyarat bagi KL untuk menerima penghargaan berdasarkan NKA. Yang lain-lain masih sama, termasuk kategori KL dilihat dari pagunya, pagu besar, pagu sedang, dan pagu kecil ya. Oke, lanjut dikit lagi ya. Ini juga bentuk penghargaan ya, insentif untuk 3 KL terbaik pada setiap kategori pagu berdasarkan PMK 14 tahun 2020. PMK nomor 2 tahun 2021, nah ini bukan hanya dalam bentuk insentif, tapi juga bisa dalam bentuk insentifnya itu bukan keuangan saja, tapi bisa juga dalam non-financial, ada piagam penghargaan gitu ya, dan publikasi. Ya. Terus bentuk sanksi tidak diatur di PMK nomor 14 tahun 2020. Di PMK nomor 2 tahun 2021 sudah diatur, ada teguran tertulis, publikasi, disinsentif, dan juga seperti itu ya, disinsentif dikenakan kepada KL dengan NKA yang nilainya kurang dan sangat kurang. Untuk alokasi dana untuk insentif di PMK 14 tahun 2020 hanya dari BA-BUN 99.08 pengelolaan belanja lainnya. Nah, kalau di PMK nomor 2 tahun 2021 dimungkinkan juga melalui mekanisme APBNP. Jadi ada lebih banyak opsi gitu ya, seperti itu. Oke, ini juga bentuk disinsentif tidak diatur di PMK 14 2020. PMK 2 sudah ada dan bentuk disinsentifnya itu pengurangan anggaran, self blocking, dan refocusing gitu ya, seperti itu. Pengecualian disinsentif juga diatur di PMK nomor 2 tahun 2021. Ini diatur bahwa tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan, prioritas nasional, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, ini Anda bisa baca sendiri perubahan-perubahan normanya, gitu ya, seperti itu. Oke, ini kita waktunya tinggal sedikit ya. Nah, ini rekapan untuk penerima penghargaan dan sanksi mulai tahun 2011 sampai 2013. Kecenderungannya yang menerima penghargaan sepertinya semakin ya bisa disebut naik lah ya, 61, 66, 65. Tapi sanksinya juga tambah banyak. Nah, bagaimana? Ada dulu yang bikin kajian katanya penerapan kebijakan reward and punishment ini tidak efektif. Menurut Anda gimana? Ada yang mau berkomentar nggak? Bapak mungkin mau ke portal akademik dulu. Ternyata udah mau jam 12 ya. Nggak kerasa ya. Ada nggak yang mau berkomentar? Bapak ke portal dulu ya. Meyakinkan Anda sudah presensi semua. Bayuwan, ada Bayuwan?
Kok belum presensi? Sulit ya? Dea juga belum berhasil presensi. Putri juga belum berhasil. Ya udah Bapak checklist saja ya. Ini 27 hadir semua. Iqbal sudah kirim ya Iqbal ya? Iqbal sudah kirim bukti pembelajaran. Oke, Bapak ambil dulu. Ya, sambil dipikirkan ya. Anda sepakat nggak dengan pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan reward and punishment itu dianggap gagal gitu ya, tidak efektif gitu ya untuk meningkatkan kinerja KL. Apakah Anda sepakat dengan pendapat itu? Ya, boleh dituliskan di chat ya. Tapi kalau open mic sebentar ya, Bapak mau upload dulu ke portal akademik bukti PJJ kita hari ini. Kelas 609. Monef. Oke ya. Bapak ambil dulu. Oke, kebetulan pas azan di sini ya. Bapak ini dulu ya. Kita dengarkan azan dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini sekilas tadi Bapak belum sampai penota apa kita harus bikin nota dinas gitu ya secara berjenjang dari Kasubdit ya ke Direktur Anggaran 2. Kemudian di poin terakhirnya itu ada rekomendasi gitu ya, menetapkan daftar rekap dan kita memberikan si KL itu tidak mendapatkan reward, juga tidak mendapatkan sanksi untuk LIPI gitu ya. Nah, itu juga kita teruskan lanjut ke Dirjen Anggaran, dari Direktur Anggaran 2 ke Direktur Jenderal Anggaran. Ya,
intinya sama ya, si KL itu tidak lebih dalam hal ini dapat dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan penghargaan ataupun sanksi. No reward, no punishment. Gitu ya. Oke, ini terakhir ya. Jadi pertemuan terakhir mungkin ini ya. Jadi Bapak mungkin mau ngasih quote sedikit gitu ya. Ini ketika dulu ada 10 orang bimbingan KTTA Bapak itu ya. Ini dia terutama si paling ujung ini Edward gitu ya. Ini paling sering bimbingan dengan Bapak. 8 kali ada kalau nggak salah. Dan bimbingan dia bukan di kampus, tapi di DJA, di perpustakaan DJA. Bapak masih ingat itu ya. Jadi mereka untuk bimbingan luar biasa harus ke DJA dulu gitu ya. Nah, di ruang perpustakaan itu Bapak melakukan bimbingan KTTA. Bapak senang karena beberapa mahasiswa ini menunjukkan daya juang yang tinggi gitu ya. Daya juang yang tinggi. Ini kalau nggak salah si yang satu ini sudah D4 sudah lulus kemarin, dan 2 tahun yang lalu kayaknya sudah lulus. Terus LPDP kemarin juga lulus katanya, jadi udah siap-siap berangkat kayaknya. Lulus S2 LPDP beasiswa. Yang Ipan, nah ini di DJA. Yang Edward di pajak. Si ini di pajak ya. Jadi banyak penempatan mereka di pajak ya, di Dijen Pajak. Nah, jadi Bapak sempat bilang sama mereka gitu ya, ini tidak ada jalan melainkan jalan itu dibuat dengan berjalan gitu ya. Ini ngambil dari bahasa Latin kayaknya ya. Ini ya, there is no road, ini bahasa Inggrisnya. Ya, also known as there is no road, the road is made by walking. Ya, oleh Antonio Machado gitu ya. Seperti itu bahasa Spanyol. Hidup bukanlah sebuah masalah yang perlu diselesaikan gitu ya, tapi sebuah realitas yang harus dijalani. Ini oleh filsuf Soren Kierkegaard ya, orang Denmark gitu ya. Dia bilang begitu. Jadi Bapak tuliskan pengalaman mereka gitu ya untuk bisa melewati KTTA sehingga akhirnya mereka juga berhasil menyelesaikannya gitu ya. Ini kalau mau ditengok bisa dilihat di blog Bapak ini ya, di Kompasiana. Riak jalan setapak, buatlah jalan dengan berjalan gitu ya. Itu pesan Bapak. Jadi jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Jalani saja gitu ya, jalani saja. Pesan orang tua Bapak dulu, Bapak masih ingat tuh. Jangan dicoba, satu aja yang jangan dicoba. Mati jangan dicoba katanya. Kalau yang lain silakan gitu kan. Karena Bapak kan orang tua Bapak kan serdadu gitu, tentara gitu ya. Jadi pesannya sih kayak gitu. Satu aja yang dicoba, mati katanya. Yang lainnya silakan sepanjang untuk ini gitu ya. Yang sifatnya baik ya silakan dicoba gitu ya. Itu mungkin ya dari Bapak ya. Kayaknya selama berapa kali ini pertemuan kita udah Bapak anggap ini terakhir lah gitu ya. Nah, nanti kalau memang ada waktu, kalau memang kita mau bahas kuis tugas individu yang ngitung EKKL, ya bisa kita buka ini aja nanti ya, ada Zoom meeting lah. Kalau Bapak Zoom meetingnya cuma berapa ya, 1 jam kalau nggak salah ya, langganannya cuma 1 jam, tapi bisa diperpanjang. Nanti teman-teman kalau udah mau menjelang 60 menit, ada yang menyediakan link yang Zoom-nya gratisan kan 40 menit kan. Nah, bisa juga 1 jam nanti gitu ya. Kita membahas EK untuk KL gitu ya, level KL seperti itu. Ya. Mungkin itu ya. Mohon maaf kalau selama perkuliahan gitu ya, dari pertemuan 1 sampai ke 13 hari ini gitu ya, Bapak mungkin ada salah-salah kata, salah ucap, gestur tubuhnya kurang enak gitu ya, mungkin ya suasana hatinya mungkin lagi kurang bagus gitu ya, ya harap maklum. Bapak salah prediksi ternyata begitu alih profesi dari analis anggaran ke dosen gitu ya, Bapak pikir waktu luangnya akan lebih banyak, ternyata kerjanya lebih menantang lah gitu ya. Kalau di analis anggaran mungkin Senin sampai Jumat saja, walaupun malamnya lembur gitu ya. Tapi Sabtu Minggu biasanya nggak di inilah gitu ya, masih ada waktu luang. Tapi kalau jadi dosen ya 7 hari dalam seminggu gitu ya, seperti itu melayani ini gitu ya.
mahasiswa dan juga ada pengabdian masyarakat dan penelitian seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kalau dari PIC kelas, Iqbal mau menyampaikan sepatah dua patah atau lebih, silakan. Silakan Iqbal. Ya, Pak. Sebelumnya saya di sini sebagai PIC dan mewakili teman-teman di kelas ingin mengucapkan yang jelas 3 hal, Pak. Pertama, kami mengucapkan baik-baik terima kasih karena selama 1 semester ini, atau mungkin kita genapnya 2 semester ya Pak, di PBK sama di Monef ini, Bapak telah mentransfer ilmu-ilmu dan pengalaman Bapak terkait dengan PBK dan Monef ini. Tentunya kami harap ilmu yang Bapak transfer tersebut dapat berguna dan juga dapat kami implementasikan di dunia kerja nanti. Amin. Ya. Yang kedua, tentunya kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Mungkin selama 1 semester ini, bukan mungkin sih Pak, selama 1 semester ini kami banyak kesalahan baik di perilaku maupun perkataan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sebentar lagi insya Allah kami semua akan selesai mengenyam pendidikan di PKN STAN untuk D3 dan akan penempatan. Namun sebelum itu kami akan menjalani ujian yang bisa dikatakan terakhir, yaitu UAS semester 6. Berkaitan dengan itu, kami memohon doa restu dari Bapak agar diberikan kelancaran dalam mengerjakan UAS, dan juga semoga kami diberikan penempatan yang sesuai menurut kami masing-masing. Dari saya itu, terima kasih Pak. Oke, makasih. Ini udah teriak si ininya Bapak ke portal dulu ya. Ternyata waktunya sudah habis. Oke, makasih ya. Iqbal sudah menyampaikan sepatah, 2 kata, 3 kata, bahkan 3 poin gitu ya. Tapi Bapak senang di kelas yang Bapak ampu 608, 609, 610. Kayaknya nilai rata-rata UTS kemarin yang paling tinggi kelas ini gitu ya. 609 itu rata-ratanya 67 sekian. Kalau 608 itu 62 kalau nggak salah. 63-nya untuk 610 gitu ya. Jadi kelas ini termasuk tinggi gitu ya. Dan Bapak juga salut, walaupun kemarin tertinggal dengan kelas lain, ternyata lebih cepat selesai gitu ya. Walaupun Senin, Selasa, Rabu ketemu Bapak terus gitu ya. Betul ya Iqbal ya? Ya mudah-mudahan nggak bosan aja gitu ya. Oke, Bapak mendoakan semoga Anda bisa sukses di UAS nanti, nilainya lebih tinggi, dan nanti semuanya juga ya tidak terkecuali kelas 609, Bapak harapkan angkatan terakhir ini ya cuci gudang gitu ya, lulus semuanya bisa wisuda gitu ya. Oke, demikian doa Bapak ya. Terima kasih semua. Mungkin mau foto-foto ya? Biasanya hari terakhir mau foto-foto. Biar lebih afdol gitu. Silakan difoto lah. Mungkin akan ngerti juga kali ya, dikasih atau lebih. Bapak mau pakai background yang sama kayak kita Pak? Iya, background yang itu silakan. Nggak apa-apa kalau beda juga ya. Bapak aja backgroundnya pantai karena udah lama Bapak nggak snorkeling gitu ya. Biasanya tempat snorkeling Bapak di belakang itu dekat batu-batu itu. Di kedalaman 3 meter udah. Saya kirim ke grup ini ya Pak. Oke. Sip ya. Udah. Terima kasih ya atas perhatiannya dan kerjasamanya selama 2 semester ya dibilangnya PBK sama Monef Anggaran gitu ya. Mungkin ada juga yang lebih dari 2 semester gitu ya. Udah bosen mungkin ketemu dengan praktikum penganggaran negara